Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial asik. Seasik kamu bisa membuat CapCut kamu menjadi lancar car. Jadi CapCut ini benar-benar sekarang menjadi prioritas ya buat video editor ya. Karena CapCut sudah mulai banyak sekali fitur-fiturnya yang mirip-mirip dengan Premiere itu. Bahkan kemarin gue lihat ada yang mirip kayak DaVinci Resolve ya. Soal pewarnaan jadi lebih baik gitu ya, dia bisa mengeluarkan warna sedetail itu. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah bagaimana kalau CapCut kita tiba-tiba jadi nge-lag gitu ya. Yang namanya software ya, makin diupdate makin canggih, makin mumpuni gitu. Dan sementara komputer kita atau laptop kita nggak mungkin mengupgrade terus dong, karena mahal sekali gitu ya. Sama kayak dulu Adobe Photoshop tuh dulu tuh ringan sekali, sekarang tuh berat banget ya, apalagi buat PC kentang, laptop kentang gitu. Gua sendiri sudah merasakan dampak ya, agak nge-lag gitu ya di CapCut. Nah jadi kalau kalian nge-lag itu di CapCut sendiri ya sudah menyediakan sebuah fitur yaitu proxy. Gue sih udah lama lihat proxy ya, cuma nggak pernah gue gunain. Tapi karena ini sudah mulai ada lag gitu ya, lag dikit sih emang sih, cuma lumayan bikin kesel gitu ya lag. Apalagi kalian yang punya PC yang mungkin atau laptop mungkin yang 2 juta 3 juta ya, itu mungkin akan terasa banget gitu lagnya. Nah untuk mengatasi hal itu caranya gampang sekali ya. CapCut sudah mempersiapkan itu semua ya. Kalian bisa ke sini ya, settings ya, ke icon settings, kalian klik saja. Habis itu kalian klik lagi settings ya. Nah di sini ada performance, edit, draft, dan language ya. Kalian pilih performance dan di bawahnya sini ada yang namanya proxy. Nah kalian bisa klik ya proxy-nya. Gue yakin kalian mungkin tidak akan terlalu nge-lag lah ya, mungkin agak nge-lag kali tetap ya kalau yang kentang gitu ya, laptop kentang. Cuma buat gue sendiri, pengalaman gue sendiri jadi lebih smooth banget ya, nggak nge-lag sama sekali kalau buat gue sendiri ya. Cuma gue nggak tahu kalau yang memang spek komputer atau laptopnya kurang gitu ya. Nah proxy itu kenapa bisa begitu ya? Karena setelah gue baca-baca, proxy itu dia kayak menduplikat file original kita ya. Misalnya kita punya file video 4K atau berapa 2K atau 1080 gitu lah ya. Nah jadi di proxy ini dia akan menduplikat file tersebut, lalu diturunin bitrate-nya gitu, terus pokoknya diturunin kualitasnya dah kalau bingung ya. Misalnya kalau di CapCut ini ada pilihannya 720 atau 540 gitu untuk diproksikan gitu ya. Jadi setelah diproksikan, tentu kalau semakin dikonvert ke lebih rendah, tentunya dalam mengedit video itu akan lebih mudah dan cepat. Karena kalau kalian ngedit dalam mode 4K, wah itu nangis pasti. Komputer gue pun juga nangis nih, karena gue 1080 aja udah pengen nangis ini. Nah jadi setelah itu bisa kalian save ya, atau enggak kalau misalnya kalian sudah terlanjur di interface langsung editornya ya, di bagian interface. Oke, jadi kalau kalian terlanjur sudah masuk di bagian interface video editor di CapCut, kalian tidak perlu close lagi karena di bagian dalamnya pun juga ada fitur tersebut gitu ya. Dia letaknya ada di sebelah kanan tengah bawah ya. Jadi nggak terlalu pojok ya, tapi di tengah bawah gitu ya, di tengah kanan ya. Nah, kalian klik aja sembarang ya, jangan klik videonya. Kalau klik videonya dia tidak akan ketemu button modify-nya. Jadi kalian klik sembarangan dan situ ada button modify, kalian bisa klik button modify-nya. Oke, setelah masuk di situ ada 2 tab, details dan performance. Kalian klik saja tab performance. Dan di situ ada pilihan proxy ya. Kalian tinggal nyalakan saja proxy dan kalian pindah ke bagian bawah. Di situ ada pilihan lagi 720 atau 540. Itu terserah kalian. Jadi kalau semakin rendah dia akan semakin lancar ya dalam mengeditnya, karena 540 gitu loh ya, pasti lancar di sini. Nah ya udah, setelah kalian klik ya udah kalian edit seperti biasa, tapi sebelum itu kalian harus tunggu dulu karena di bagian proxy kalian lihat sendiri ada media transcoding ya. Software lagi bekerja untuk transcoding ya, atau mengconvert ya
jadi 540 gitu. Dan di bagian namanya pun juga ada proxy-nya gitu loh kalau udah selesai gitu. Jadi kalau yang belum ada, dia masih berbentuk jam gitu ya ikonnya, tapi kalau sudah selesai di transcode-nya, jadi dia akan ada tag proxy gitu ya. Seperti itu. Di sini ada YouTuber ya yang memberitahu perbedaannya ketika dia memakai proxy atau enggak ya. Kalian bisa lihat ya, di situ ada agak ngeblur dikit ya. Itu setelah dia nyalakan proxy-nya dia akan ngeblur gitu ya. Jadi seperti itu sih. Jadi mengurangi bitrate, mengurangi kualitas demi lancarnya proses pengeditan kalian. Gitu sih. Ya semoga dapat membantu kalian semua ya kalau misalnya ada yang nge-lag ya. Di gua mungkin tetap akan nge-lag kalau misalnya gua ngedit video 1 jam 10 menit lebih 20 menit gitu ya, dengan berbagai macam cuttingan gitu mungkin akan nge-lag ya. Tapi kalau yang cuma standar doang harusnya sih sangat terbantu sekali gitu ya untuk proxy ini gitu. Kalau buat gua sendiri sih ini sangat terbantu gitu ya, ketimbang di Premiere ya yang proxy-nya harus manual membersihkannya, ya itu akan susah gitu ya. Jadi seperti itu aja yang bisa gua coba share ke kalian semua. Udah gitu aja lah ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.